Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas Son Awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka, volume 2, bab 11, kalimat matematika dan perhitungan. Kita akan membahas urutan perhitungan bagian kedua di halaman 10 sampai dengan 11. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass1on.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas aturan perhitungan bagian kedua. Nah, di sini yang poin pertama, menghitung kalimat matematika A, B, C, dan D dengan cara mudah. Kemudian pikirkan mengapa kita dapat menghitungnya dengan cara seperti yang ada di sebelah kanannya. Pertama ya, yang A 5 tambah 397. Nah, sekarang kenapa ada yang kedua di sini sebelah kanannya yaitu 397 ditambah 5? Kenapa lebih mudah? Karena kita kalau 5 dulu tuh kayak 5 ditambah banyak nih yang nambahnya, tapi kalau kita pindah yang bilangan lebih besarnya di depan, itu artinya lebih mudah. Kenapa? Karena kita tinggal nambahin si 7-nya ini dengan 5 ya. Lalu berarti 7 tambah 5 kan berarti 12 ya. Berarti di sininya 2, sininya berubah. Nah ini jadi 0, 10, nah ini jadi 4. Jadi 402 gitu ya. Terus sekarang yang B. Ini kayaknya salah tulis nih. Ini 389 ya. 389 ditambah 234 tambah 266. Nah, kenapa kita ubah jadi kayak gini ya? Kita kasih tanda kurung untuk dua yang belakang ya. Terus kemudian kenapa ini lebih mudah? Karena ini kalau dijumlahkan ya, itu artinya jadi karena 6 tambah 4 itu kan 10 ya. Berarti ini tambah 1 jadi 4 tambah 6 lagi 10 lagi jadinya 500 gitu ya. Kemudian kalau ini 55 kali 248. Nah, biasanya akan lebih mudah ya mindset kita ketika yang angkanya lebih banyak itu di sebelah kiri. Nah, makanya kita putar. Kemudian yang berikutnya. Nah, yang ini kenapa lebih mudah 25 dikali 4 dulu ya, karena 25 dikali 4 itu 100 ya. 100 terus dikali 18 ya tinggal dikali 18 jadi 1800. Nah, kita dapat melakukan pada penjumlahan atau perkalian. Dapatkah kita melakukannya pada pengurangan dan pembagian? Nah, itu pertanyaannya. Nah, sekarang hasil penjumlahan dari dua bilangan adalah sama. Walaupun urutan keduanya itu ditukar. Kayak tadi kan kita tukar-tukar nih ya posisinya. Perkalian juga kita tukar-tukar. Kenapa mereka hasilnya sama walaupun ditukar? Karena penambahan itu manapun yang kita dahulukan hasilnya tetap sama. Nah, beda halnya dengan pengurangan nih ya, nanti yang mau kita bahas. Yang kedua hasil penjumlahan dari 3 bilangan juga sama. Walaupun urutan penjumlahannya diganti. Nah, ini ada 3 bilangan. Kalau tadi 2, ini 3. Kita anggap bilangannya adalah segi 4, segitiga dan lingkaran. Ya, kalau kita jumlahkan yang ini dulu dengan yang ini dulu, ya itu hasilnya akan sama. Itu kalau penjumlahan ya. Sekarang perkalian dua bilangan juga sama. Dia bisa diganti-ganti nih posisinya. Walaupun yang 3 bilangan juga sama. Ya, kalau kita jumlahin 2 angka pertama dengan 2 angka terakhir itu hasilnya akan sama. Nah, sekarang nih kita yang berikutnya ya. Ada 2 lembaran dari beberapa stiker pada gambar di samping ini ya. Ini ada stiker. Berapa banyak semua stiker tersebut? Nah, yang pertama ada ide Farida. Ini kan ada ya, kalau yang baris atasnya ya, kolom ini itu 8 lembar. Kalau ke bawahnya ke sini nih, ini ada 6 lembar. Ya, kalau yang ini 4 lembar. Sekarang ide Farida. Yang pertama dia 6 dikalikan sama ini ya. Kolom yang ini ada 8 lembar, berarti dikali 8. Terus ditambah 4, yang 4 ini dia juga 8. Ya, ada 8 baris gitu ya. Nah, berarti ini kita kalikan. Kalau 6 kali 8 itu kan sudah ada jawabannya di sini. Ya, 6 kali 8 itu adalah 48.
Sekarang kita tinggal kaliin yang ini nih, karena ini masih kosong. Terus kalau 4 kali 8 itu 32. Sekarang kita tambah nih. 48 tambah 32 jadinya 80. Ya, nah kalau kadek tuh dia nambahin dulu ini ke bawah. Jadi 6 tambah 4 baru kita kali sama yang ini 8 ya. Nah, kita tambah dulu nih karena dia dikasih 8 dalam kurung sama kadek. 6 tambah 4 jadi berapa? 10. Ya, terus dikali 8. Nah, ini lebih mudah ya. Kalau tadi kan kita mesti kali ini nih dulu, kali ini lagi. Nah, sekarang lebih mudah, tinggal 80. Hasilnya sama dong ya. Oke, berikutnya. Toko Damai menjual setiap pensil warna seharga 20.000 dan memberikan potongan harga 2.000. Saya membeli 6 pensil warna, berapa saya harus bayar? Yuk kita tuliskan kalimat matematikanya dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama, berarti harga awal 6 pensil. Nah, berarti kita kalikan 1 pensil warna tuh 20.000, berarti 6 kali 20.000. Terus potongannya 2.000. Ya, potongannya 2.000 itu berarti per pensil ya. Jadi 2.000 kita kali sama belinya 6 ya, belinya 6 buah juga. Atau dibalik 6 kali 2.000 juga boleh ya, sama aja. Nah, terus kalau yang B, cara kedua, kita cari tahu dulu nih harga 1 buah pensilnya. Jadi dikurangi dulu sama potongan harganya, berarti 20.000 dikurangi dulu sama potongannya 2.000. Nah, baru kita kali banyaknya pensil yang dibeli, yaitu 6 ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi ini segi 4 ditambah segi 3 dikali lingkaran, itu sama artinya dengan segi 4 dikali lingkaran dan segi 3 dikali lingkaran juga ya. Nah, kemudian kalau segi 4 dikurangi lingkaran dikurangi segi 3 dikali lingkaran, itu sama artinya dengan segi 4 dikali lingkaran dikurang sama segi 3 dikali lingkaran. Sekarang kita berhitung ya, latihan yang nomor 1. Oke. Yang nomor 1, 4 kali dalam kurung 4 tambah 4 tambah 16 kurung tutup kali 3. Nah, ini kita tambahin 20 ya. Baru kita kali 3 sama dengan 60. Nomor 2, 25 dikali 4 ditambah 15 dikali 4. Nah, kita kasih sama dengan, nah berarti kita prosesin yang ini dulu ya. 25 dikali 4 itu adalah 100. Terus kita tambah, terus sekarang 15 kali 4, 60. Sama dengan 160. Kemudian nomor 3, 5 dikali dalam kurung 14 kurangin 9. Sama dengan, nah kita prosesin yang dalam kurung dulu, 5 kali, ini 14 ya, 14 kurang 9, 5 ya. Nah, 5 kali 5, 25. Dan yang terakhir nomor 4, 30 dikali 7 dikurang 28 dikali, nah ini 7 apa ya? Kayaknya 7 doang ya. Oke, nah ini berarti kita kali ya. Kita kalikan 30 dikali 7, 210 dikurang terus 28 dikali 7, 196. Sama dengan kita tambahkan 210 tambah 196 sama dengan 406. Ya, nah
Untuk yang ini sebetulnya kita bisa juga gunakan aturan yang ini ya, yaitu jadi berarti kita kurangin 30, kita kurangin 28, baru kita kali 7 ya. Kita coba ya, berarti ini itu 2, enggak juga sih, nggak bisa. Coba kita lihat 30 dikali 7. Oh, dikurangin, maaf nih. Ini Karina malah nambahin nih. Coba kita ulang ya. Nih. Kita ulang, ternyata ini dikurangi. Nah, 30 tadi kali 7 itu adalah 210. Kita kurangin sama 196. Tadi karena tambah ya, nih 14. Nah, ini 2 dikali 17 sama dengan dikali 7. Seperti ini, 2 kali 7 ya 14, hasilnya sama ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.